Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis tanggal 11 Februari 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus bab atau pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara-saudari yang terkasih, kegagalan adalah saat di mana kita berhenti untuk melangkah ke pintu keberhasilan yang ada satu langkah di depan. Itulah salah satu kata bijak yang cukup indah, yang mengungkapkan bahwa kegagalan dan keberhasilan tidaklah berada jauh di seberang, tetapi terkadang berada di depan mata. Hanya terkadang kita jatuh dan menyerah, sehingga kita enggan untuk bangun dan melangkahkan satu langkah lagi menuju keberhasilan itu. Seringkali orang banyak menggantungkan cita-cita setinggi langit, tetapi mereka terkadang lupa bagaimana jalan menuju ke sana. Akhirnya mereka tidak pernah sampai pada langit di mana cita-cita mereka tergantung. Padahal hanya diperlukan sedikit usaha dan perjuangan, dan tentu saja semuanya itu harus didasari dan disertai sikap percaya. Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini berkisah tentang seorang perempuan dari Siro-Fenisia yang datang kepada Yesus dan memohon agar anaknya yang sedang kerasukan dapat disembuhkan. Namun apa yang terjadi? Ia tidak langsung memperoleh apa yang dimintanya. Ia ditolak oleh Yesus. Tapi lihatlah perempuan ini. Apakah ia menyerah? Tidak. Ia tidak berhenti dengan penolakan itu. Dengan penuh kerendahan hati, ia terus memperjuangkan keinginannya dan mengakui semua yang dikatakan Yesus kepadanya. Tanpa diduga, semua perjuangannya tidaklah sia-sia. Dengan perkataannya, ia mampu meluluhkan hati Yesus, sehingga akhirnya Yesus terkagum-kagum dengan apa yang dikatakan perempuan itu. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup tidak berjalan mulus. Ada kalanya kita merasa gagal dalam hidup. Kita merasa gagal karena segala perjuangan dan jerih payah seakan-akan terasa sia-sia dan tak berguna. Kita berdoa kepada Tuhan, tapi sepertinya Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita. Jika halnya demikian, kita dapat belajar dari warta Injil hari ini. Kita dapat belajar dari perempuan Siro-Fenisia itu. Kita dapat belajar bagaimana ia berjuang untuk memohon kesembuhan bagi anaknya. Kita dapat belajar bagaimana bersikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Melalui kedua sikap inilah, maka ia memperoleh kesembuhan bagi anaknya. Maka, dalam perjuangan hidup kita sehari-hari, hendaklah kita bersikap demikian. Sikap yang senantiasa rendah hati dan tetap percaya akan kuasa Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kekuatan tekad perempuan Siro-Fenisia menginspirasi kita untuk ulet dan tidak putus asa
dalam menghadapi semua permasalahan hidup seberat apapun. Semua permasalahan hidup tidak dapat diselesaikannya hanya dengan semangat yang rapuh dan loyo. Ketahuilah bahwa kemauan dan tekad yang kuat merupakan motor yang menghasilkan mukjizat yang membawa keluar dari kesulitan kita. Bukankah banyak prestasi besar yang terukir berkat kekuatan sebuah tekad? Banyak kesembuhan yang terjadi berkat tekad dan harapan besar dari si sakit. Saudara-saudari yang terkasih, dari perempuan Sirofenisia itu, kita juga bisa belajar untuk menjadi orang yang selalu berkata dan bersikap positif, tidak peduli dalam suasana yang tidak kondusif. Baginya kesembuhan anaknya jauh lebih penting daripada reaksi orang atas usahanya mencari kesembuhan bagi anaknya. Sadarilah bahwa kata-kata positif dapat mengubah dunia. Kata-kata positif selalu dapat menumbuh kembangkan diri sendiri maupun orang lain. Dan Tuhan Yesus sangat menghargai kata-kata positif dari perempuan itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku tahu bahwa aku ini manusia lemah dan tak berdaya. Terkadang aku jatuh dan tak mampu bangun lagi. Kuatkanlah aku, tuntun dan peganglah tanganku, sehingga aku dapat menjalani semua perjalanan hidupku. Tumbuhkanlah pula kerendahan hati dalam diriku, agar aku tidak jatuh dalam kesombongan diri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.